Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amriza Mufidah. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau penjelasan singkat mengenai apa sih modal saham itu dan bagaimanakah adjustment dari modal saham. Oke, mari kita simak videonya ya. Nah, jadi modal saham itu adalah jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Jadi sebagai masyarakat umum, kita dapat menanam modal kepada sebuah perusahaan dengan cara kita membeli saham dari sebuah perusahaan tersebut. Dalam kepemilikan saham, kita memiliki tingkat kepemilikan yang tergantung seberapa besar bagian saham yang dikuasainya. Jadi diibaratkan sebuah perusahaan itu memiliki saham 100% dan kita sebagai masyarakat umum dapat membeli sebuah saham sekitar berapa persen dari 100% itu. Jadi kita sebagai pemilik saham tersebut, kita juga mempunyai hak sebagai pemegang saham atau pemilik saham. Yang pertama yaitu ada hak berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. Hak yang kedua yaitu hak untuk memperoleh dari laba perusahaan atau dividen. Jadi kita membeli saham di sebuah perusahaan itu bisa menjadi untuk investasi untuk kita, di mana ketika saham itu naik, kita bisa mendapat laba dari kenaikan harga saham tersebut. Selanjutnya yaitu ada hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan proporsi kepemilikan. Jadi kita mempunyai saham dan kita bisa membeli lagi, di mana kita ingin menambah kepemilikan saham. Yang terakhir yaitu hak untuk menerima pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Ya, selanjutnya itu ada klasifikasi modal saham. Yang pertama ada share capital, yaitu di mana modal saham adalah uang tunai dan aset lain yang dibayarkan kepada korporasi oleh pemegang saham dengan imbalan saham. Dan yang kedua ada return earning atau laba ditahan, adalah laba bersih yang dipertahankan perusahaan untuk masa depan pakai. Yang selanjutnya, mari kita simak PowerPoint mengenai pencatatan saham biasa atau adjustment dari saham biasa. Mari kita simak. Oke, jadi bisa kita lihat yaitu di sini ada pencatatan saham biasa pada saham biasa. Contoh di sini yaitu pada tanggal 1 Juli 2018 PT Merdeka mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar 5.000. Saham terjual pada nilai nominalnya. Jurnalnya yaitu 1 Juli 2018 kas sebesar 50 juta di debit dan modal saham dikredit sebesar 50 juta. Kenapa 50 juta? Yaitu dari 10.000 lembar dikali nilai nominalnya yaitu 5.000. Nah, berikut merupakan contoh apabila saham terjual pada nilai nominalnya. Untuk selanjutnya, apabila saham terjual di atas nilai nominalnya. Di sini misalnya saham terjual per lembar dengan harga 5.500. Jurnalnya 1 Juli 2019 kas di debit sebesar 55 juta. Agio saham biasa dikredit sebesar 5 juta dan modal saham biasa dikredit sebesar 50 juta. Bisa kita lihat di sini di mana apabila saham terjual di atas nilai nominalnya yaitu menghasilkan agio saham. Di sini mengapa 5 juta? Karena dari 5.500 dikurangi nilai nominal sahamnya yaitu 5.000 sehingga menghasilkan keuntungan Rp500, di mana Rp500 itu dikalikan oleh 10.000 lembar
sahamnya sehingga menghasilkan agio saham sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu apabila jika saham terjual di bawah nilai nominalnya. Misalnya saham terjual per lembar sebesar 4.750. Untuk jurnalnya yaitu 1 Juli 2018, kas di debit sebesar 47.500, di sagio saham biasa 2.500.000 di debit dan modal saham biasa di kredit sebesar 50 juta. Bisa kita lihat di sini apabila saham terjual di bawah nilai nominalnya menghasilkan disagio. Disagio di sini 2.500.000 yaitu dari 5.000 dikurangi 4.750 yaitu Rp250 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya yaitu 10.000 sehingga menghasilkan disagio sebesar 2.500.000. Selanjutnya yaitu pertukaran saham dengan aktiva non-kas. Apabila saham dikeluarkan dengan memberikan aktiva non-kas, maka sesuai PSAK nomor 21, nilai saham dapat ditentukan berdasarkan atas dasar nilai wajar aktiva dan atau atas dasar harga pasar saham. Contoh yang pertama yaitu atas dasar nilai wajar aktiva. Pada tanggal 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar Rp5.000 ditukar dengan gedung. Nah, harga pasar gedung sebesar 60 juta. Untuk jurnalnya yaitu 1 Agustus 2018, gedung di debit sebesar 60 juta, agio saham biasa di kredit sebesar 10 juta, dan modal saham biasa di kredit sebesar 50 juta. Bisa kita lihat di sini harga pasar gedungnya yaitu 60 juta. Sehingga menghasilkan agio sebesar 10 juta di mana modal sahamnya hanya 50 juta sementara gedungnya terjual harga pasarnya 60 juta sehingga menghasilkan agio sebesar 10 juta. Untuk contoh yang kedua yaitu apabila aktiva non-kasnya ini ditukar atas dasar harga pasar saham. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar Rp5.000 ditukar dengan gedung. Harga pasar saham biasa pada saat itu yaitu senilai Rp5.500. Untuk jurnalnya, 1 Agustus 2018, gedung di debit sebesar 55 juta, agio saham biasa di kredit sebesar 5 juta, dan modal saham biasa di kredit sebesar 50 juta. Bisa kita lihat di sini menghasilkan agio saham karena nilai gedung pada saat itu melebihi nilai nominalnya yaitu sebesar 5.500 sementara nilai nominalnya 5.000 sehingga mendapatkan agio dari Rp500 dikali Rp10.000. 10.000 lembar, mohon maaf, 10.000 lembar saham dikali Rp500 yaitu dari harga pasar saham biasa pada saat itu. Oke, yang selanjutnya ada treasury stock. Treasury stock merupakan saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Pembelian kembali saham itu bertujuan atau memiliki beberapa alasan seperti untuk menaikkan harga saham, untuk dibagikan sebagai dividen, untuk ditukarkan dengan surat berharga lain dan sebagainya. Jadi treasury stock itu pembelian kembali. Ya, berikut contoh dari pencatatan treasury stock. Yang pertama ada 1 Juli 2017, PT Merdeka mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar 5.000. Saham terjual pada nilai per lembar 5.500. Jurnalnya 1 Juli 2017, kas di debit sebesar 55 juta, agio saham biasa di kredit sebesar 5 juta, dan modal saham biasa di kredit sebesar 50 juta. Nah, untuk tanggal 1 Juli yaitu PT Merdeka mengeluarkan saham. Jadi otomatis kasnya di debit yaitu dan menghasilkan agio saham di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 1 Januari 2018 PT Merdeka membeli kembali 2.000 lembar saham dan harga per lembar 6.000. Jurnalnya yaitu 1 Januari 2018, modal saham biasanya di debit sebesar 10 juta, agio saham biasa di debit sebesar 1 juta dan laba ditahan di debit sebesar 1 juta dan kas di kredit sebesar 12 juta. Nah, modal saham biasa didapat 10 juta dari 2.000 lembar tadi dikalikan 5.000, 10 juta, dan agio saham biasa yaitu keuntungan dari
keuntungan. Apa dari 2.000 per 10.000 dikali dengan 5.000 rupiah sehingga menghasilkan 1 juta dan menghasilkan laba ditahan sebesar 1 juta. Sehingga kasnya dikredit sebesar 12 juta. Mengapa kasnya dikredit? Karena PT Merdeka membeli kembali saham yang sudah dikeluarkan tadi. Untuk jurnal penutup tanggal 31 Desember 2018, misalnya laba rugi tahun 2018 besar 20 juta. Sehingga jurnal penutupnya 31 Desember 2018 laba rugi sebesar 20 juta didebit dan laba ditahan sebesar 20 juta dikredit. Untuk lanjutannya yaitu tanggal 1 Juli 2018 PT Merdeka menjual kembali 2.000 lembar saham tersebut dengan harga per lembar 7.000. Jurnalnya 1 Juli 2018 kas sebesar 14 juta di debit dan di kredit terdapat agio saham biasa sebesar 4 juta rupiah dan modal saham biasa sebesar 10 juta. Nah, mengapa di sini terdapat kas di debit sebesar 14 juta? Yaitu karena menghasilkan agio saham biasa di mana tadi untuk membelinya itu dengan harga nilai nominalnya Rp5.000 dan dia menjual kembali dengan harga Rp7.000 di mana mendapatkan agio saham sebesar 4 juta. Sehingga posisi ekuitas dalam neraca yaitu didapat ekuitasnya modal saham biasanya sebesar 50 juta dan labanya terdapat 8 juta dan laba ditahan 19 juta. Mengapa 19 juta? Karena tadi terdapat laba ditahan di sebelah debit sebesar 1 juta dan laba ditahan di sebelah kredit sebesar 20 juta. Sehingga menghasilkan total ekuitas 70 juta. Nah, bisa dilihat ya di sini ekuitasnya totalnya yaitu 77 juta. Nah, apabila kita dalam kondisi lain, jika saham lama ditukar dengan saham baru yang nilai nominalnya 7.500 per lembar, maka jurnalnya modal saham biasa di debit sebesar 50 juta, agio saham biasa di debit sebesar 8 juta, dan laba ditahan di sebelah debit sebesar 17 juta. Sehingga di sebelah kredit terdapat modal saham biasa sebesar 75 juta. Nah, di atas ini merupakan contoh apabila perubahan pada nilai nominal saham, yaitu dari harga 5.000 menjadi 7.500. Sekian, terima kasih. Nah, sekian video saya kali ini yaitu mengenai pembahasan sedikit mengenai apa itu modal saham, treasury stock dan bagaimana untuk adjustment dari modal saham biasa dan pencatatan dari treasury stock. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat. See you di next video. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.